Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa, yang dimana saya telah diberikan beribu-ribu karunia untuk dapat mengisi tausiah kultum singkat ini yang berjudul toleransi antar umat beragama. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Putri Apriani Harahap. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Stanbu 2020 dan semester 3. Saya dari kelas reguler E. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tentang judul tausiah saya, yaitu toleransi antar umat beragama, di mana seperti kita lihat di Indonesia sendiri adalah negara yang banyak sekali agama yang ada di sini, atau kita bisa bilang non muslim, dan kita itu hidup bertahun-tahun dengan adanya keragaman tersebut, dengan semboyan Indonesia kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Maka kita patut untuk menghargai ini, karena hal tersebut merupakan suatu peninggalan dari bangsa Indonesia sendiri yang majemuk. Nah, namun mirisnya, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang saya lihat, banyak sekali kita antar sesama umat beragama tidak menghargai akan adanya toleransi tersebut. Banyak sekali yang menghardik, banyak sekali yang menghina, ujaran kebencian, menyebarkan fakta hoaks yang padahal belum tentu kebenarannya, saling membenci. Maka hal tersebut sungguh sangat miris di mata saya maupun di mata orang yang banyak. Padahal konsepnya kita itu harus saling menghargai, harus saling mencintai sesama manusia, karena kodratnya kita manusia diciptakan Tuhan adalah untuk menyayangi satu sama lain. Kita adalah rahmat yang diciptakan oleh Tuhan. Hanya saja kita berbeda pada keyakinan kita sendiri, keyakinan kita. Namun bukan berarti hal tersebut menjadi halangan bagi kita untuk tidak membantu sesama kita, karena pada dasarnya manusia itu adalah sama di mata Tuhan. Dan dominannya kita yang sesama muslim, yang berumat muslim ini, mirisnya banyak yang tidak menghargai akan hal tersebut. Kita kurang toleransi, padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang paman yang non muslim, namun beliau tetap menganggap pamannya dan tetap mencintai dan menyayangi pamannya, walaupun pamannya adalah seorang non muslim. Nabi Muhammad adalah seorang panutan bagi kita. Kita adalah umat Nabi Muhammad. Mengapa kita tidak bisa menghargai mereka seperti Nabi Muhammad menghargai paman yang seorang non muslim? Padahal dalam Al-Quran sendiri sudah ada keterangan, yaitu pada surah An-Nabiyah ayat 107 yang berbunyi, wa ma rasalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta dan alam. Kita ini adalah rahmat yang diciptakan oleh Tuhan untuk semesta dan untuk dunia ini. Di dunia ini kita diciptakan adalah rahmat bagi Tuhan. Nah, persaudaraan kita adalah ukhuwah. Walaupun kita berbeda agama antar teman kita atau siapapun itu, jika kita menjalin suatu hubungan yang baik, itu adalah ukhuwah, baik secara Islamiah maupun non Islamiah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menerima mereka, bisa memberikan rasa
toleransi di dalam hati kita. Caranya adalah selalu berpikir positif. Memang bukan berarti kita dalam hal sesuatu harus positif terus. Ada juga harus negatif, atau maksudnya berpandang, oh nanti aku berpandang sesuatu, ada suatu tindak kejahatan yang kita tidak boleh berpikir positif terus juga. Tapi dalam hal hubungan persaudaraan, kita harus berpikir positif atau dengan hati yang lapang. Jangan kita melihat mereka, maksudnya kita melihat mereka beribadah, kemudian kita dalam hati kita itu kita merasa orang kafir gitu. Jangan, karena hal tersebut bisa membuat kita tuh jadi tidak bertoleransi. Nah, mirisnya kita yang sesama umat muslim atau yang sesama berakidah Islamiyah sering sekali mengkafir-kafirkan sesama kita. Seringkali kita mengkafir-kafirkan sesama kita hanya karena suatu persoalan, hanya karena kamu tidak suka dengan dia menyukai suatu hiburan yang dia suka. Nah, kamu bilang dia kafir karena dia menyukai orang kafir gitu. Nah, padahal dia itu adalah Islam. Kita tidak boleh mengkafir-kafirkan sesama kita, karena kita pada dasarnya sama di mata Tuhan, begitu. Dan juga ukhuwah pada mulanya itu berarti adalah suatu persamaan dan keserasian dalam banyak hal. Al-Quran sendiri menyebutkan kata yang mengandung arti persaudaraan sebanyak 52 kali. 52 kali yang menyangkut persamaan, baik persamaan keturunan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Masyarakat kita sendiri, umat Islam sendiri mengenal adanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah antar sesama Islam, sesama umat beragama. Nah, ukhuwah itu apa saja sih sebenarnya gitu? Ukhuwah sendiri dapat dibagi dalam 4 macam, yaitu ukhuwah ubudiyah atau saudara kesemahlukan dan kesetundukan kepada Allah, ukhuwah insaniyah atau basyariyah dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Perlu digarisbawahi, Adam dan Hawa. Dan ketiga ada ukhuwah wataniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Artinya kita ini bersaudara di bangsa yang diikat dalam suatu namanya bangsa Indonesia. Yang keempat ukhuwah fidin al-Islam, bersaudara antar sesama muslim. Allah sendiri memberikan kita ada 4 ukhuwah, bukan hanya antar sesama umat muslim, tapi sesama antar manusia. Karena pada dasarnya kita manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Lantas mengapa kita saling membenci? Mengapa kita saling tidak menghargai? Pada dasarnya Islam itu adalah cinta damai, adalah agama yang sangat cinta damai, cinta akan kelembutan. Mengapa sekarang seiring perkembangan zaman saya melihat kita semakin arogan? Kita harus lebih membuka diri, introspeksi diri. Kita kenalkan kepada dunia bahwasanya Islam itu adalah suatu agama yang mencintai kedamaian. Jadikan kita Islamiyah sebagai panutan bagi dunia, agar kita tidak lagi dibilang orang yang orang suatu agama yang teroris, karena sikap kita yang membuat mereka beranggapan seperti itu. Walaupun bukan sepenuhnya kita yang begitu, walaupun kita terkadang banyak juga yang setelah kita melihat bagaimana sisi Islam, ada juga yang tidak suka. Tapi ingat, sesungguhnya bahwasannya perubahan itu ada pada diri kita.
Diri kita adalah panutan bagi orang lain. Jika orang lain merasa nyaman, tersentuh dengan apa yang kita lakukan, dengan sikap dan perilaku yang kita lakukan, maka orang tersebut akan dapat mencontoh dan mengikuti apa yang kita lakukan. Hal tersebut termasuk dalam suatu dakwah. Maka jagalah sikap kita, jagalah bicara kita, jagalah insan kita kepada sesama, dan jangan menyakiti hati sesama kita, terutama umat beragama. Karena kita adalah Islam yang cinta akan kedamaian. Terima kasih. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi atau judul kultum saya yang singkat ini, yaitu tentang umat beragama, toleransi antar umat beragama. Saya harap kita dapat mengamalkannya dan dapat memberikan hidayah pada diri kita sendiri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.